lainnya kemarin udah dapat. Yang lainnya kemarin udah dapat belum itunya? Udah, Paketnya? tapi kan belum tak rakit, Kak. Oh, oke. Nanti hari ini kita masih belajar dasarnya dulu. Nanti ngerakitnya mungkin mulai minggu depan. Ya mungkin, wih mantap. Yang belum dapat ada nggak di sini? Apa udah dapat semua? Udah ya. Oke. Kalau gitu, Mas Badri mungkin mau dimulai, Kak Badri? Oke. Suaraku masuk ya, Kak Tio dan Masuk. teman-teman semua. Oke, ya sekarang kita udah mau mulai praktek ya teman-teman ya. Ini kemarin habis UTS ya. Nah, jadi habis UTS kita mulai praktek. Yang kemarin mungkin baru pesan nggak apa-apa nanti menyusul ya. Ya barangnya dikirim ya. Yang udah dapat barangnya ya nanti dicobain teman-teman. Oh ya tadi udah berdoa belum ya? Belum ya? Belum. Belum, oke. Mungkin boleh dipimpin siapa nih salah satu? Pandit deh, Pandit. Apa siapa? Igas, Elia, Gio, Elia, siapa yang mau mimpin? Berdoa dulu ya sebelum mulai. Igas deh, Igas. Boleh ya? Dipimpin dulu teman-temannya. Berdoa dulu sebelum mulai. Prepare yourself. Close your eyes. Let's pray. Dear God, this morning we start a brand new day. Help us to be good in the way we think, we do, and we see. Teach us to bring happiness, God, us, and always be thankful for all the blessings. Thanks God. Amen. Open your eyes. Oke, ya. Selamat pagi teman-teman. Semangat semua ini ya. Nah, jadi kita mau mulai praktek. Moga-moga nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang bosan lagi, nggak ada yang ngantuk lagi. Kita mau seneng-seneng bareng lah. Belajar robotik tuh nggak usah dibuat pusing ya. Belajar robotik tuh sambil seneng-seneng, sambil main. Nah, nanti mainnya dibantu sama Kak Badri sama Kak Tio. Jadi pokoknya seneng-seneng aja, santai aja. Bisa nanti kalau berhasil itu bakal seneng ya teman-teman bisa bikin codingnya, bisa ngerakit rangkaian robot sederhananya ya. Nah, mungkin pertama kita mau membuat rangkaian elektronik dulu nih. Gimana kalau mau nyalain lampu ya, atau mau nyalain sirine di robot gitu. Kan robot itu ini ya teman-teman, biasanya ada lampu-lampu indikator ya. Atau mungkin nanti ada apa namanya sinyal-sinyal tanda dia mau beraksi gitu. Contoh ya kalau di Iron Man itu kan dia ada lampu yang di tengah itu ya. Lampu yang di tengah, terus di matanya juga ada lampu sorotnya gitu ya. Nah, itu kita belajar yang paling dasar dulu teman-teman, yaitu kita mencoba untuk membuat rangkaian lampunya dulu. Nah, baru nanti setelah itu kita bermain dengan komponen-komponen yang lain ya. Kita yang paling mudah dulu kita harus. Pak, maaf dan terlambat tadi, lupa kok ada robotik hari ini. Oh, nggak apa-apa ya. Baru mulai kok, Dek. Ya, santai aja ya. Nah, jadi kita ibaratnya nih ya, teman-teman semua ini bayangkan teman-teman itu lagi mau bikin rangkaian robot lampu ya. Nyalain lampu. Misalkan kalau di Iron Man itu kan ada lampu yang di tengah itu ya. Di tengah sebagai apa namanya lampu utamanya ya. Atau lampu di matanya ya, lampu sorotnya gitu ya. Nah, itu kan ada lampu yang tajam itu. Nah, itu nanti teman-teman belajar bikin rangkaiannya gimana, terus belajar juga cara codingnya, gimana sih cara nyalain lampunya gitu ya. Terus nanti teman-teman juga belajar gimana caranya biar kalau misalkan nih nyawanya tinggal sedikit, itu nanti kedip-kedip gitu ya. Lampunya semakin sedikit nyawanya, kedipnya semakin cepat. Nah, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman belajar bikin rangkaian sederhananya dulu. Nah, ini pada udah punya komponen semua, coba dilihatin semua komponennya nih depan kamera. Kakak mau lihat komponen-komponen robotnya. Wih, oke. Itu punya Igas, udah ada ya. Punya Pandit tadi udah berhasil nih. Oh, keren banget ini. Pokoknya dia udah duluan ya. Nah, yang belum nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng. Ini yang bahasa Jepang nih siapa ya ini? Ada huruf apa? Darren ya. Nah, Darren. Oke, lagi nyiapin juga. Ada Elia juga. Oke.
Yang misalkan nggak pesen nggak apa-apa ya, nanti ngelihat aja ada teman-temannya mungkin yang berhasil, yang misalkan mau nyusul juga boleh nanti pesennya nyusul. Nah, coba teman-teman kemarin kita udah jelasin dikit komponen-komponen nih. Kakak mau jelasin sedikit tentang komponen yang mau kita pakai untuk praktikum ya. Jadi ini kakak mau share screen dulu sebentar. Nah, kemarin kan kita udah bikin ya rangkaian, ada apa aja kemarin? Ada breadboard ya kan? Ada lampu LED ya kan? Terus ada Arduino Uno ya nggak teman-teman? Nah, terus ada apa lagi? Ada kabel ya, kabel jumper untuk menghubungkan rangkaiannya ke Arduino. Resistor. Resistor, bener banget si Igas. Ada lagi nggak yang kurang teman-teman? Kemarin habis kita mainin baterai ya, baterai juga jangan lupa ya, baterai sebagai sumber listrik dari robotnya. Nah, jadi sorry kepencet ya. Bentar. Nah, oke, pagi hari ini kita mau mengeksplor lagi nih yang kemarin kita cobain di aplikasi ya. Di aplikasi di apa namanya kemarin, aplikasinya masih pada ingat nggak teman-teman? Tinkercad. Ya, Tinkercad, bener banget. Jadi yang kemarin kita cobain di Tinkercad, sekarang kita mau nyobain langsung di robotnya. Nah, biar teman-teman bisa ngerasain ya. Wah, ternyata yang aku program kemarin yang Kita rakit sekarang. nanti ya kita coba ini dulu pengenalan komponen dulu ya. Kan teman-teman kemarin baru ngelihatnya yang di gambar-gambar ya, yang di aplikasi. Nah, sekarang kita mau ngeliatin komponennya itu komponen sungguhan. Nah, jadi sambil teman-teman megang alatnya ya. Gitu. Jadi kita harus ini dulu, sebelum kita bikin rangkaian elektronik, kita harus tahu nih syarat-syarat. Jadi kalau kita mau masang ke rangkaian elektronik. Jadi kan nggak bisa asal masang ya teman-teman. Kalau asal masang nanti pasti error ya. Pasti error, lampunya nggak akan menyala. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu hukum-hukum atau cara memasang rangkaian elektronika yang benar. Gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Nah, syarat pertama, elektronika harus terhubung ke dua titik, yaitu pertama sumber tegangan dan titik ground atau GND ya. Nah, sumber tegangan itu titik positif, titik ground itu adalah titik negatif. Nah, teman-teman ingat ya kemarin waktu di Tinkercad itu, masih pada ingat nggak? Kalau misalkan kita mau nyambungin sumber tegangan, itu nyambungnya kemana teman-teman? Titik positifnya, kaki positifnya yang panjang ya. Benar kan? Nah, kaki positifnya yang panjang dari lampu, itu nyambungnya ke lubang mana di Arduino? Masih pada ingat nggak teman-teman? Pandit yang udah nyoba itu nyambungnya kemana Pandit? Yang sumber tegangan. Kalau sumber tegangan itu bentar. Ya. 13, 12, 11, 10, 9. Oke, nah mantap ya. Jadi kaki positifnya disambung ke pin angka ya teman-teman ya. Nah, udah benar itu si Pandit. Nah, nanti yang titik negatifnya disambung kemana kalau di Arduino lubangnya? Sambungnya ke GND ya kan? Pandit ya, benar ya? Ya. Ke GND ya, yang negatifnya. Nah, Itu. oke. Jadi nanti kita kayak kemarin ya, waktu kita bikin di Tinkercad ya. Nah, jadi harus diperhatikan yang titik positif sama titik negatif. Nah, syarat kedua nih, ada lagi syarat yang kedua ya.
pemasangan kaki-kaki komponen pada breadboard tidak boleh saling terhubung. Nah, maksudnya nanti nggak boleh sembarangan masang ya. Nggak boleh misalkan kaki positif sama kaki negatif, misalkan mau masang lampu LED ke breadboard, nah itu masangnya samping-sampingan gitu. Harus kiri kanan ya, nggak boleh atas bawah ya. Nah, nanti ada caranya. Nanti setelah ini ada gambarnya ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau nanti teman-teman di situ ada komponen-komponen kayak resistor, mungkin nanti ada lampu, ada apalagi tombol gitu atau ada sensor. Nah, cara masangnya kalau di breadboard itu seperti ini ya, teman-teman. Misalkan ini ada A, B, C, D, E, terus ada apa lagi? F, G, H, I, J itu ya. Teman-teman lihat breadboardnya masing-masing kan ada ini ya, ada huruf ya di situ ya. Ada A, B, C, D, E, lalu F, G, H, I, J, bener kan? Yang ke bawah. Nah, terus yang ke kanan itu angka ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ya kan? Nah, itu cara masangnya nggak boleh yang misalkan A1 sama A2 itu boleh ya. Kalau A1 sama B1, nah itu nggak boleh ya. A1, B1 itu nggak boleh. Misalkan nanti A1, C1 itu juga nggak boleh. Nah, jadi yang segaris biru ini nggak boleh terpasang dua kaki di komponennya secara bersamaan. Kayak gitu. Kayak yang kemarin di Tinkercad ya. Jadi harus nanti kakinya itu harus beda angka ya. Harus beda angka, nggak boleh beda huruf. Gitu. Kalau misalkan beda huruf miring gitu nggak apa-apa, tapi biar gampang itu nanti harus beda angkanya. Tapi kalau misalkan hurufnya sama, misalkan B1 sama B2 gitu boleh, B1 sama B3 boleh ya. Kayak gitu. Untuk satu komponennya. Nah, nanti akan mungkin biar dipraktekin juga sama Kak Tio ya cara masangnya sedikit-sedikit biar nanti teman-teman nggak kebalik-balik kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Belum lanjut ya. Ya, siapa nih yang mau nanya? Kalau ngodingnya pakai Mac boleh nggak ya? Ngodingnya pakai Mac, boleh banget. Pakai MacBook ya. Nanti bisa itu ada aplikasinya nanti bisa di-download ya. Jadi setelah ini nanti setelah teman-teman bisa masang nanti kita bakal belajar download aplikasi codingnya. Nah, nanti kemarin kita udah coba ya praktek menggunakan software virtual breadboard di Tinkercad. Nah, nanti setelah ini kita mau langsung aja sih nyobain masang langsung. Coba keluarin semua breadboardnya. Udah pada punya kan breadboardnya ya? Coba dilihatin ke kamera. Oke, udah bener tuh. Si Iga sudah ada, Elia udah ada. Nih Gio juga udah ada ya. Belum punya. Ini Pak. Belum punya nggak apa-apa. Nanti kalau mau pesen nyusul. Breadboardnya belum tak buka ya Kak? Ah, dibuka dulu ya, dibuka dulu. Dibuka aja dari ininya, dari segelnya. Yang kuning-kuning ini juga tak. Yang kuningnya nggak usah, itu untuk nempel ya nanti. Misalkan teman-teman mau masang di pintu, mau masang di tempat sampah gitu ya, apa di mana itu nanti ditempel. Tempat sampah Kak, Eman. Breadboardnya. Ini buat kan? Ya, itu breadboardnya Joey, bener. Nanti yang kuning-kuning nggak usah dikletek dulu ya. Itu nanti untuk teman-teman udah bisa bikin lampu-lampu, nanti mau dipasang di pintu kamar, apa di depan meja belajar gitu boleh. Nanti untuk ini. Meja belajar aja Kak, lebih enak. Untuk meja belajar ya, nanti bisa ditempel. Ini gamer Kak. Gimana, De Elia? Kelihatan gamer banget. Kelihatan gamer banget ya, bener banget ya. Jadi pakai RGB ya? Iya, pakai RGB, bener banget itu nanti. Apalagi alatnya bikin sendiri ya, nggak beli kan, maksudnya beli tapi dirakit sendiri, di coding sendiri gitu. Itu bakal lebih gamer banget nanti jadinya. Juga tadi ini breadboardnya gede banget.
segede box ini, ternyata itu cuman segede ini ada, cuman segini setengahnya foto sambal ternyata. Iya, nanti kalau mau gede, HP. nanti kalau mau gede beli 3 gitu toh, Dek. Nah, terus dijejer-jejer gitu bisa. Nanti terus ditempelnya barengan gitu. Nanti kelihatan misalkan rangkaian elektroniknya banyak, nanti bisa gabung kayak gitu. Oke. Nah, oke. Terus berikutnya ini kemarin kita udah sempat ya setelah breadboard itu apa sih yang mau kita sambungin nanti dari breadboard itu kan untuk masang komponen-komponen robotnya ya, komponen-komponen elektroniknya. Nah, tapi masih ingat nggak Arduino itu sebagai apanya robot? Masih pada ingat nggak teman-teman? Otak, bener banget. Arduino itu nanti kok sebagai controller ya, atau otaknya robot. Coba dilihatin Arduino-nya di kamera teman-teman. Kakak mau lihat nih, teman-teman udah pada siapin kan? Oke, udah ada semua ya. Nah, dibuka dulu. Yang belum dibuka dulu ya. Biar nanti bisa melihat dan ngerasain gitu. Mana teman-teman, udah dibuka belum Arduino-nya? Bentar Kak, belum tak buka. Tungguin. Yuk, 3, 2. Ya. Nah, santai aja, santai. Ya, gimana? Jadi buka. Ya, santai aja, santai. Nggak dikejar kalau nggak dimarahin kok. Ini kalau belum dibuka bisa meledak ya. Ya, hati-hati loh. Ayo, teman-teman sekarang beri. Nah, betul ya, kelihatan ya. Oh. Iya, oke. Jadi ternyata teman-teman ya, ternyata otaknya robot tuh bentuknya cuma kotak ya, nggak kayak manusia ya, beda ya. Nah, bentuknya kayak gitu tuh, cuma segenggaman tangan ya. Pandit itu, Mister Pandit Ya. dulu kira otaknya robot itu kayak apa gitu, semua komponen yang ada di robot itu otaknya Pandit kira kayak gitu. Ternyata Cuma cuman kecil. Iya, cuman kotak kayak gini ya, Pandit ya. Oke. Mister, Bisa dilanjut Kak Badri. Oke. Ya, jadi benar ya tadi otaknya robot tuh sebenarnya kecil ya. Nah, tapi bahkan sekarang itu kalau teman-teman tahu HP ya, HP smartphone itu kan ada otaknya juga ya. Itu otaknya jauh-jauh lebih kecil teman-teman. Jadi otaknya cuma berapa ya? 2 cm apa 3 cm aja itu. Bentuknya chip itu ya, chip kecil itu. Juga di otak juga ya. Ya, gimana? ini harusnya bengkok nggak tuh, Mister? Gimana, Dek? Ini harusnya bengkok nggak tuh? Oh, yang ujung bengkok ya. Dilurusin aja pakai tang bisa, Gio. Itu ini kok, Dek, apa namanya? Lentur kok ya. Bisa dibengkok-bengkokin. Tapi hati-hati nanti biar enggak ini ya, kalau terlalu keras nanti bisa patah gitu. Pelan-pelan nih lurusin ya. Tapi juga suara kreseknya enak banget didengerin, ASMR. ASMR. ASMR plastik resek. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita udah kenalan nih sama breadboard-nya. Nah, coba kita kenalan dulu sama Arduino-nya nih. Teman-teman pegang Arduino-nya, terus dilihat kira-kira ada apa aja di situ ya. Nah, coba kenalan sama Arduino-nya, pegang Arduino-nya. Halo, namaku Pandit gitu. Iya, benar. Kenalan sama Arduino dulu. Nanti Arduino-nya bisa ngomong gitu ya tiba-tiba. Iya. Nah, sebenarnya kita Arduino itu ada banyak teman-teman. Nah, punya teman-teman itu yang Arduino Uno ya. Yang Arduino Uno. Nah, ada Arduino Mega. Mega itu lebih gede ya, dia lebih panjang bentuknya. Terus ada yang lebih kecil nih, teman-teman. Jadi ada yang tadi siapa Pandit bilang, oh ternyata otak robot tuh kecil ya gitu. Ada yang lebih kecil lagi ya. Nah, ini contoh yang Arduino Nano. Arduino Nano ini lebih kecil lagi. Nah, ini Arduino itu otak untuk mengendalikan robotnya ya. Jadi bisa pakai nanti Arduino Mega, bisa Arduino Uno, terus nanti ada juga Arduino Nano yang lebih kecil gitu ya. Nah, terus juga ada ini selain Arduino ada yang namanya Raspberry, teman-teman.
Raspberry Pi, ya, Raspberry Pi. Nah, ini juga fungsinya sama ya, sebagai otak juga, tapi Raspberry ini lebih canggih daripada Arduino ya. Dia lebih canggih dan lebih kompleks. Nah, pemrogramannya juga sedikit lebih sulit ya daripada Arduino. Nah, cuman Raspberry ini bisa jadi komputer juga, teman-teman. Kalau teman-teman nanti misalkan beli Raspberry, selain dia bisa jadi otaknya robot, dia bisa juga jadi komputer. Laptop atau komputer. Bisa jadi ya. Jadi nanti tinggal ditambahin monitor aja udah bisa nyalain Windows gitu ya, atau apa Linux gitu bisa pakai Raspberry. Nah, jadi Arduino itu termasuk salah satu microcontroller, yaitu komputer mini ya. Jadi komputer yang ukurannya kecil ya. Nah, jadi microcontroller itu di dalamnya ada prosesornya. Prosesornya itu yang kecil ini ya, teman-teman. Teman bisa lihat tuh yang kecil. Nah, itu chipnya itu sebagai prosesornya. Terus ada memorinya juga, kayak flash disknya gitu ya. Flash disknya di dalamnya. Terus ada juga pin. Nah, pinnya masih pada ingat kan kayak kemarin yang teman-teman cobain di Tinkercad ya. Nah, ini yang lubang itu ya. Kalau teman-teman lihat di Arduino itu ada yang kotak gitu ya, kotak-kotak hitam. Nah, lubang-lubangnya itu namanya pin. Nah, ini. Jadi pinnya ini ya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Ada pin GND, ada RF juga ya di situ. Nah, ada juga pin yang analog ya. Pin analog ada A0, A1, A2, A3 sampai A5. Terus ada pin yang power ya. Ini ada pin power juga. 5V, res, 3,3V, 5V GND, V-in. Jenis-jenis pin di Arduino. Nah, pin ini sendiri beda-beda ya fungsinya ya teman-teman. Jadi satu kotak ini misalnya pin digital itu satu fungsi, terus nanti pin analog itu satu fungsi. Nah, pin power ini nanti fungsinya beda-beda. Ada yang 5 volt, ada yang ground atau GND, ada yang 3,3 volt. Nah, beda-beda fungsinya yang power. Seperti itu. Jadi masing-masing pin ini nggak sembarangan masang ya nanti ya. Ada Mister. Ya, gimana, Dek? Kenapa tuh di atasnya GND itu RF kokan? Itu Ya, RF itu nanti fungsinya jadi kan ini ada kayak komunikasi ya, Dek ya. Ini ada di atasnya RF nih, ada SCL, ada SDA ya kan. Nah, itu nanti fungsinya lebih ke komunikasi sama modul yang lain, bisa Arduino yang lain atau mungkin nanti sama komputer kayak gitu. Nah, itu bisa nanti komunikasinya pakai pin-pin ini. Tapi di sini teman-teman biar nggak bingung, nanti kita pakai pin yang digital sama analog dulu ya, sama yang power. Nah, pin-pin yang lain yang mungkin agak rumit nanti nggak kita pakai dulu. Kan ini juga ada lagi nih ISCP ya kan. Ada ISCP juga ya di situ ya. Nah, itu fungsinya beda lagi nanti. SCP. Iya. Itu fungsinya apa? ISCP ini apa ya? Kak Tio ingat nggak ISCP ini fungsinya apa, Kak Tio? Waduh, saya juga lupa, Kak. Lupa ya, karena ini jarang dipakai ya. Ini dipakai nanti kok teman-teman udah bisa mungkin bikin nanti peralatan IoT ya. Nah, jadi kayak misalkan mengukur kelembapan tanah mungkin atau mengukur keasaman air. Nah, kayak gitu nanti bisa pin-pin yang kayak gini dipakai ya. Untuk biasanya sih untuk ini ada sambungannya nanti ke alatnya. Alatnya itu yang Kakak mungkin belum tahu. Terus itu kok ada tombol merah itu apa ya? Nah, pinter banget nih. Teman-teman lihat nggak di Arduino-nya ada tombol ya di sini ya. Nah, tombol itu bisa dipencet-pencet ya. Nah, tombol itu gunanya untuk mereset ya, mereset. Nah, Kak Tio mungkin bisa menjelaskan nggak mereset itu gimana, Kak Tio ya?
Oke, teman-teman. Jadi lihat di kameraku ya. Nah, ini lihat ya, Oke, urutan dulu ya. warnanya ya. Nah, urutan warnanya urutan warna apa nih? Kelihatan nggak? Yang nyala warna apa dulu nih? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau ya kan? Nah, berarti yang pertama kali nyala yang warna mana? Yang warna apa? Warna merah ya. Nah, Ya. kalau misalkan aku pencet resetnya waktu di kuning, nih misalkan Dar. Nah, dia bakal langsung mulai dari merah lagi, teman-teman. Nah, jadi dimulai dari awal gitu. Nah, kayak gitu kan. Kelihatan ya? Jadi programnya dimulai lagi dari awal. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kayak di game ya, kayak di game kalau misalkan mati kan, nah itu dimulai lagi kan dari awal. Nah, itu namanya reset, teman-teman. Jengkelin kalau ngulang dari awal. Mm-mm. Makanya kalau main game kan jangan lupa di save ya, biar nggak ngulang dari awal. Iya, benar banget. Nah, Arduino juga kalau misalkan teman-teman program jangan lupa di save juga. Iya, benar banget itu Kak Tio. Oke, gitu ya, Darren tadi ya. Auto save kan, Linger. Jadi kalau di Arduino nanti otomatis sudah ke save ya. Misalkan teman-teman sekali upload programnya, misalnya kayak Kak Tio nih, merah kuning hijau, itu udah otomatis ke save di Arduino-nya. Jadi nggak perlu di upload lagi. Jadi sekali upload aja nanti udah bisa ke save. Yuk, gimana, Pandit? Ini Pandit kok pernah denger itu di otaknya robot itu ada gyroskop. Gyroskop itu apa toh? Gyroskop. Oh, menarik itu ya, giroskop ya. Nah, giroskop itu untuk keseimbangan ya, untuk keseimbangan robotnya. Ya, betul ya Kak Tio ya? Betul. Jadi teman-teman pernah main Free Fire nggak atau PUBG? Nggak pernah, Kak. Nggak pernah ya. Kalau atau mungkin main game balapan di HP yang cara mainnya tuh dimiringin HP-nya gitu, pernah nggak? Nggak pernah, pernahnya di komputer, Kak. Tapi Oh, di komputer pernah ya? Oh ya. Kalau di HP ya teman-teman ya, itu semuanya pasti di HP itu ada gyroskop teman-teman. Jadi teman-teman yang main Free Fire atau main game balapan yang dimiring-miringin HP-nya, terus nanti karakternya gerak, nah itu pakai gyroskop teman-teman. Jadi ketika kita miring ke kanan HP-nya, nah itu nanti karakter gamenya belok ke kanan gitu kan. Nah di robot juga kayak gitu teman-teman. Kan tahu kan kemarin robot Asimo inget ya? Ya kemarin Mister tunjukin. Ingat nggak yang robot bisa jalan? Ingat ya? Ingat. Oke, bentar. Oke, gimana tadi ada yang tanya ya? Berarti kayak game Beach Boogie itu ya, yang balapan terus bisa ada pilihan mau cuma diklik atau dimiring-miringin. Iya, betul. Yang mau mainnya dipencet-pencet pakai tangan atau main dimiringin gitu kan ya? Iya. Betul, ya kayak gitu itu pakai giroskop teman-teman. Kalau di robot itu biar robotnya kan kalau misalkan miring ke kanan kan nanti jatuh ya. Nah, makanya di program tuh kalau misalkan robotnya miring ke kanan nanti robotnya kaki kanannya bakal nginjek tanah. Nah, biar nggak jatuh. Nah, itu pakai giroskop. Nah, tadi pertanyaan bagus ya, giroskop ya. Kayak misalnya drone kan Mister kalau nggak ada gyroskopnya misalnya kayak gini terus. Ya kayak gini terus nggak bakal kayak langsung kayak gini. Betul. Ya kan? Betul banget. Jadi kalau drone nggak pakai giroskop, nanti kalau miring ke kanan terus dia kan. Nanti dari Jogja nanti sampai ke Surabaya gitu kan. Jadi ya giroskop tuh penting teman-teman. Kalau buat di drone robot. Makasih. Bagus. Pertanyaan bagus. Ya, menarik banget itu tadi pertanyaannya. Terus tadi Pandit udah tahu ya fungsinya giroskop ya. Nah, kalau misalkan kalau di manusia ya, nih ya, di manusia tuh biar kita bisa seimbang. Nah, contohnya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada giroskop, nah di robot misalnya nggak ada giroskop, ya nanti kita nggak bisa jalan. Kita jalan tuh kayak mau jatuh gitu ya. Nah, tiba-tiba jatuh kayak gitu. Nah, itu nggak ada keseimbangannya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah jelasin nih bagian-bagian dari Arduino-nya. Supaya nanti teman-teman kalau masang udah tahu ya. Nggak sembarangan nyolok-nyolokin ke pinnya gitu. Arduino kok digambar besar tapi kalau di kayak beneran gitu dia kecil. Kecil, benar. Jadi nggak gede-gede banget ya, Adik. Jadi dia nggak terlalu besar ya, kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi tadi yang Arduino Nano ya. Arduino Nano tuh kecil banget deh, kayak flash disk itu bentuknya ya. Kayak flash disk gitu, kecil banget. Itu juga udah canggih ya. Iya segitu kurang lebih.
Ah iya, Lah, kepala itu. USB. karena tulisannya Mister kalau kecil banget. Nah, itu. Kalau Nah, itu emang emang harus tulisannya nggak kelihatan. emang harus dilihat betul ya. Makanya teman-teman kemarin kakak pilihin yang Arduino Pakai Uno. kaca pembesar. Kakak pilihin yang Arduino Uno ya, biar lebih gampang adik-adik bacanya gitu. Nah, ini yang terakhir sebelum kita nanti nyobain atau kenalin lebih lanjut sama Kak Tio ya. Jadi teman-teman tadi kita udah kenalin Arduino ya. Nah, sekarang kita lebih ke pengenalan Arduino Uno-nya nih. Nah, jadi Arduino Uno tadi yang teman-teman udah lihat itu sebenarnya ada jenis-jenisnya lagi teman-teman. Jadi ada Arduino yang SMD sama DIP. Nah, SMD itu yang bentuknya dia lebih ramping, lebih sederhana. Yang DIP dia ada apa ini namanya, prosesornya yang lebih gede ya. Nah, seperti itu. Kalau yang kita ini yang mana? Nah, punya teman-teman Yang itu yang SMD ya. Yang SMD. ya SMD. Betul, yang SMD. Kalau punya Kak Tio kakak, kayaknya DIP ya. iya nih, kelihatan ya, Nah, besar coba ya. lihat tuh, Kak Tio itu yang DIP ya. Nah, itu Nih, ada besarnya prosesornya gede ya. lebih dari 1 jariku ya. Agak gede otaknya. Iya. Ada bedanya di situ ya. Nah, sebenarnya secara fungsi sama ya, cuman beda jenisnya aja. Terus, nah, jadi tadi kita udah lihat Arduino Uno. Nah, jadi punya teman-teman yang SMD. Nah, kalau teman-teman itu ibaratkan di komputer itu teman-teman pernah lihat nggak tulisan Intel ya? Intel Sering, Pentium, Kak. Sering. Intel Core, Intel apa? Nah, itu adalah prosesornya ya, prosesor atau otaknya dari komputernya. Nah, itu namanya Intel. Nah, ya, itu yang siapa itu ya? Si Pandit. Nah, itu ada Intel ya, Intel Core, ada Intel Pentium, ada Intel Atom, apalagi. Nah, Intel itu adalah ininya, otaknya ya. Nah, itu adalah otaknya, prosesornya dari komputer kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bikin robot, nah bisa aja nanti teman-teman tempelin stiker gitu ya, Arduino Uno, nah gitu. Nah, itu nanti berarti artinya adalah otaknya pakai Arduino Uno gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di komputer itu Intel ya. Nah, Pak, terus ini apa? yang bentuknya kayak mata itu sensor ya, sensor itu sensor ultrasonik. Nah, untuk ini sensor suara atau sensor mata, Mister? Itu sensor kayak ini deh, dia memancarin gelombang kayak kelelawar itu deh ya. Pakai gelombang nanti dipantulin terus diterima lagi gitu. Teman-teman udah belajar ini belum? Biologi IPA ya, IPA. Ada yang pernah dengar cara kelelawar terbang belum? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, nanti mungkin kita belajar juga ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita pelajari dulu cara kerja dari sensor jarak atau sensor ultrasonik ya. Biar nanti teman-teman kebayang gitu ya. Bentuknya kayak mata tapi itu kalau sensor yang kayak mata itu maksudnya kamera ya, Dik ya. Bukan sensor jarak. Nah, kalau sensor jarak atau sensor ultrasonik itu cara kerjanya kayak kelelawar ya. Kelelawar yang bisa melihat di keadaan gelap. Nah, kayak gitu mirip cara kerjanya. Nah, jadi Arduino itu sendiri bisa dipakai untuk berbagai macam hal, teman-teman. Khususnya Arduino Uno ya. Nanti kok teman-teman udah belajar dari basic, tadi ibarat tadi nyalain lampu di robot ya, bisa nyalain di matanya robot, apa lampu jantungnya robot gitu. Nanti teman-teman bisa dari Arduino itu bisa dikembangin dengan berbagai macam komponen. Teman-teman bisa bikin misalkan nih kereta ya, kereta mainan kereta terus dikasih Arduino, dikendaliin pakai Arduino itu bisa. Atau nanti teman-teman punya mainan mobil remote, nanti teman-teman bisa kasih Arduino ke dalamnya terus dijadiin robot gitu ya. Mainannya bisa bergerak secara otomatis. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti kalau teman-teman bisa memprogram Arduino ini nanti teman-teman bisa bikin berbagai macam alat-alat ya, alat-alat yang seru, yang canggih-canggih pokoknya. Kayak gitu.
Nah, ini adalah pemrograman Arduino ya. Nah, nanti mungkin kita akan belajar lebih lanjut untuk pemrograman. Oke, mungkin itu ya materi dari Kak Badri. Mungkin selanjutnya nanti Kak Badri serahin ke Kak Tio untuk praktek. Nah, ini kita udah mau praktek nih sama Kak Tio. Kak Tio mungkin jelasin sedikit tentang cara masang-masangnya gitu ya. Oke. Nanti, untuk Kak Badri mungkin karena Kak Badri habis ini ada acara, jadi Kak Badri pamit duluan ya. Nanti biar diterusin sama Kak Tio. Oke, gitu teman-teman. Semangat terus ya. Nanti selanjutnya sama Kak Tio, kakak duluan, live duluan. Pokoknya tetap semangat. Selamat siang. Dadah. Selamat siang. Dadah Kak Badri. Oke, halo teman-teman. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Kedengeran ya? Ini kelihatannya panjang banget ini. Apa nih? Kabel itu? Kabel. Oh, dicambung-sambungin ya? Iya, iya. Bisa jadi panjang itu. Nah, sekarang teman-teman ya, sekarang kita bakal belajar gimana cara nyambunginnya teman-teman. Nah, di sini yang udah punya siapa nih? Yang udah punya boleh nih dikeluarin nih. Jadi disusun kayak di tempat Mister ya. Jadi disambungin ke kabelnya yang biru ini, disambungin ke Arduino teman-teman ya. Ya, gimana? Ini gimana kalau Pandit udah selesai bikinnya, terus gimana, Mister? Oh, Pandit udah selesai ya? Gak apa-apa. Ngulang lagi Pandit kalau misalkan mau belajar lagi. Kan nanti kita ulang dari awal biar makin jago kan. Makin banyak berlatih kan makin jago ya. Caranya gimana? Terus harus coding ulang. Oh, codingnya. Codingnya nanti kita minggu depan belajar coding lagi kok. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tenang aja. Nanti proyeknya bakal bisa lebih canggih lagi tuh, Pandit. Nggak apa-apa. Jadi kita sekarang belajar lagi ya dari awal ya. Jadi kemarin teman-teman ingat ya, aku share screen ya teman-teman ya. Ntar. Kelihatan nggak sih? Sorry. Nah, kemarin udah disiapin dulu ya. Jadi kabelnya dicolokin dulu. Terus habis itu teman-teman disambungin ke komputernya, ke laptopnya, biar nyala. Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa dicolokin. Soalnya ada kayak apa? Apa ini? Mentok ya? Itunya. Nggak ada slotnya ya. Iya. Oh ya, udah nggak apa-apa. Apa tuh yang bisa dicolokin. Nah kalau yang nggak bisa nih teman-teman pakai power bank bisa kok. Pakai power bank boleh, nggak apa-apa sementara ini. Ada yang punya power bank atau charger? Gimana? Udah colok. Udah dicolok? Oke. Udah. Kelihatan nggak di gambarku ini? Ada gambar PPT kelihatan ya? Nah, teman-teman, sekarang gini ya. Jadi seperti yang kemarin Mister udah jelasin nih. Jadi teman-teman kayak dan Mister Badi juga udah jelasin. Jadi caranya nyambungin bikin lampu ini bisa teman-teman. Bisa tenang aja. Bisa ya? Oke, sip. Nah, jadi caranya buat nyambungin apa tuh namanya? Lampu ini, teman-teman, kalau misalkan apa tuh sambunginnya, nah ini di sini nih. Teman-teman kalau misalkan kabelnya yang warna merah ini, coba pilih kabel jumper yang warna merah juga biar sama nih. Kabel jumper yang warna merah. Nih, kelihatan nggak sih? Ya? Ini kan disambung, ini boleh dilepas ya? Mana? Kabelnya kan disambung gini. Oh, nggak apa-apa, dilepas aja. Okay. Ini kelihatan nggak sih ini? Nutupin ya mukaku ya. Window projector. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan kayak gini ya teman-teman ya. Udah pada nyala belum Arduino-nya? Ada yang kedip-kedip kan lampunya? Mana? Ini yang warna kuning kedip-kedip ya. Dicolokin ke power bank atau ke komputer? Ke komputer lebih bagus. Kalau misalkan komputernya nggak bisa, ke power bank nggak apa-apa. Udah, tapi pakai baterai komputer ya, Kak? Ya, jadi kalau misalkan kita colokin, sebenarnya ini Arduino juga perlu baterai teman-teman ya. Nah, jadi karena gimana? Mister kok warnanya kok cuma merah, Mister? Yang mana gimana? Sorry. Iya, Kak, udah nyala, Kak. Udah ya? Nyala ya? Oke, sip. Tadi ada yang oh ya kelihatan kedip-kedip ya? Yes. Sip.
Tapi nggak bisa tak tarik ini Kak, pakai power bank aja lah. Soalnya komputer saya juga baterainya cepet habis. Oh iya nggak apa-apa, pakai power bank. Sebentar Yang ya lain, Kak. Saya ambil dulu. tadi yang lainnya ada pertanyaan apa tadi? Ada yang masih belum bisa belum? Oh, udah bisa semua. Elia? Bisa. Ini kurang. Nah, betul. Udah sampai kedip-kedip ya? Nah, kalau udah sampai kedip-kedip dari itu udah bener tuh. Udah nih Yuk. Kak, kedip-kedip tapi merah. Oh, lampunya warnanya beda soalnya. Tempat Mister warnanya apa nih? Oranye ya? Nah. Ya. Udah nyambung belum teman-teman? Ini gimana Kak? Gimana? Boleh saya itu. Ah, iya, oke, betul. Kalau udah nyambung, udah warna-warni, berarti udah benar teman-teman. Biasanya itu lawan. Udah betul. Iya, gimana? Oh, ini belum buka ya. Nggak bisa Kak. Apanya? Kompot isinya nggak bisa. Pelan-pelan. Bisa dong ini, bisa nih. Copot pelan-pelan digoyang-goyang. Cet. Nah, bisa tuh. Pelan-pelan, hati-hati ya. Ini caranya gimana Mister ini? Gimana? Oh, di ini aja di apa tuh? Copot aja nggak apa-apa. Di apa tuh namanya? Dirobek. Ya, dirobek. Nih. Ini kan dirobek ya. Tarik aja nggak apa-apa. Set, gitu ya. Robeknya kalau itu ya, kalau satu-satu aja ya. Jadi ya kalau dibutuhkan baru Yang warna apa robek Kak? lagi. Warna merah boleh, warna apapun sebenarnya nggak apa-apa kok. Sama aja. Saya nurut Kak. Saya nurut aja. Kalau punya Mister nih punya warna merah, putih, ada coklat, ada hitam. Saya yang merah aja Kak. Thank you. Oke, sama-sama. Dan merah. Boleh, merah. Ini ya, apa tuh? Robek itu dulu, dua kabel. Yang male to male ya, teman-teman ya, yang ujungnya sama-sama apa tuh? Sama-sama tajam. Yang warna apa Kak? Yang warnanya nih yang ujungnya sama-sama tajam. Yang ini kan Ya, betul. Mister kabelnya bisa bulat Mister. Wah, iya. Disambung-sambung jadi bulat ya. Bisa buat jadi kalung itu, Pandit. habis itu gimana Pak? Gimana? Udah siap semua ya? Udah siap semua ya? Oke, gimana? Kabel merahnya tuh maksudnya yang mana tuh, yang ini ya? Yang warna merah boleh. Kalau nggak warna merah pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Cara ngambilnya gimana Kak? Itu yang panjang itu. Susah ya kalau tengah ya? Itu yang Nggak bisa Kak. Mister. Oh ya, kalau nggak merah nggak apa-apa kok. Yang paling pinggir aja nggak apa-apa. Gimana Mister, tadi? Yang panjang atau yang pendek Mister? Yang pendek aja nggak apa-apa. Sama aja kok yang panjang atau yang pendek. Yang penting nanti bisa nyambung. Pandit ambil baterai dulu ya. Oh iya, Pandit boleh. Ini laptopnya Pandit udah mati, ini habis baterai. Oh iya Pandit. Kayak dua-duanya nggak bisa. Apanya? Ini, apa itu kabelnya? Oh. Soalnya kayak nancep gitu. Oh iya. Maksudnya kabel yang ini nih, Igas. Yang apa tuh? Yang warna-warni kayak pelangi. Kelihatan ya? Yang ini. Ya betul. Dirobek aja tuh dua kabel ya. Nggak apa-apa ini Kak. Nggak apa-apa, dirobek aja. Itu nanti teman-teman bakal bikin banyak project tuh pakai kabel-kabel gitu. Nanti lama-lama juga dirobek satu-satu. Kayak gini. Betul. Dirobek aja nggak apa-apa teman-teman nih, kayak gini nih. Jangan ujungnya kayak gini ya. Nah ini dirobek aja, tarik set gitu. Nggak masalah kok, nggak rusak kok. Udah pada siap? Udah siap ya? Nah, kalau udah siap teman-teman ya. Nah, sekarang kita bikin proyek. Caranya gimana? Nah, teman-teman sekarang lihat di Arduino-nya ada tulisan 5V nggak? Lihat, dicari 5V-nya mana? 5V, tulisan 5V. Lihat. Nih, biar kelihatan jelas ya. Lihat ya di layarku ya. Nah, di sini kan ada tulisan 5V ya, teman-teman ya. Di bagian tulisan power. Kan ada power tuh. Nah, ada 5V kan? Iya Kak, terus gimana Kak? Nah, 5V-nya itu ditancepin, teman-teman. Ditancepin pakai kabel.
Terus habis itu taruh di bagian yang plus ini teman-teman. Bagian yang plus. Tulis apa tuh di bagian breadboard kan ada tulisan, ada gambar plusnya ya. Nih, kelihatan nggak? Nah, jadi yang di bagian sini kan ada tulisan 5V. 5V-nya itu ditancepin pakai kabel jumper teman-teman. Dicolokin, celek gitu. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Oke Kak, udah Kak. Terus Udah, gimana? 5V-nya. Sama yang plus kan? Belum bisa. Belum. Sama Oke. yang plus kan Kak, udah nih. Ya, sip, dicolokin. Nah, yang 5V-nya ditancapin sama yang plus. Iya. Cukup kayak gini aja ya, Kak? Gimana? Cuma kayak gini aja. Nah, Ya, betul. gini aja tuh. Kayak di gambar ya, kayak yang aku tunjukin ya. 5V nyambungnya ke yang plus ini nih, Masih ada teman-teman. ini yang masih kelihatan ini ya. Elia. Oh ya, betul. Ditancapin sampai masuk nggak apa-apa kok. Tak patah nanti. Sampai apa tuh? Sampai kuat nih, biar apa tuh nggak goyang-goyang. Nih, sampai masukin ya. Udah siap? Udah ya teman-teman ya, udah bisa ya. Udah. Oke. Kalau udah bisa, terus sekarang yang satunya nih teman-teman. Yang satunya, yang warna kabel satunya tuh masukin ke yang tulisan GND. GND itu ada di bawah tulisan 5V teman-teman. Jadi colokin aja set. Itu kan Kak, yang dua-duanya lancip. Nah, betul. Nah, yang satunya yang di plus, yang satunya di GND, teman-teman. Nah, terus yang di breadboard itu sambungin ke bagian yang sini, teman-teman. Bagian yang Kak, sebentar Kak, gimana Kak? Nah, yang satunya yang satunya yang tadi 5V itu nyambung ke yang plus. Nah, kalau yang GND nyambung yang ke negatif, teman-teman. Ke yang plus. Nah, jadi jajaran dia nanti. Samping-sampingan nih kayak gini. Nah, yang kayak apa gitu. Kak? Yang GND nyambungnya ke yang negatif, teman-teman. Boleh tolong coba tunjuk di Tinkercad. Oke. Nih. Nah, yang GND ini nyambungnya ke sini, teman-teman. Set. Ini ya, kelihatan ya? Bisa? Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah aman? Sudah? Nah. Bentar Kak. Nih, kalau teman-teman lihat di Tinkercad ya, dilihat ya, kalau teman-teman ngarahin mouse ke yang negatif, di sini kan ada hijau semua nih, ya kan ya? Nah, ini artinya di sini semua nyambung, teman-teman. Nih, di sini semua nyambung. Nah, kalau yang plus juga sama. Jadi dari atas sampai bawah nyambung semua nih, teman-teman. Kelihatan ya? Nah, terus kalau misalkan kita di Tinkercad ya, teman-teman. Misalkan aku punya LED nih. Terus habis itu yang kaki pendek tuh yang negatif apa yang positif? Ada ingat nggak? Kalau yang kaki pendek tuh kaki yang Negatif. Negatif, betul. Kalau negatif berarti nyambungnya kemana? Positif apa negatif? Ya apa? Kalau kaki negatif LED berarti nyambungnya ke kaki negatif juga ya, ke GND juga ya. Nah, kalau kaki yang panjang ini juga ini ke positif. Kaki yang pendek itu di mana kok? Kok nggak ada Kak? Nah, ini nih. Tapi jangan dicolokin dulu ya, jangan colokin ke breadboard dulu ya. Nanti rusak langsung nih. Nah, kalau teman-teman lihat di kamera aku mana ya, kelihatan nggak ya? Mana sih kameraku? Nah, ini nih. Di kameraku nih, kelihatan ya? Nah, teman-teman punya lampu LED ini kan? Lampu yang warna-warni ini. Kelihatan ya? Cuma warna putih, Kak? Ya, putih juga sama aja. Kayak gini kan, yang putih. Nah, sini kan ada yang pendek, ada yang panjang ya, teman-teman ya? Kelihatan nggak? Yang kaki yang panjang yang mana? Yang atas kan? Bener ya? Nah, terus habis itu yang ini yang pendek. Nah, kaki yang pendek ini kaki negatif, teman-teman. Kaki yang pendek ini negatif. Nah, kaki yang panjang ini positif. Nah, tapi jangan dicolokin langsung ya. Jangan colokin dulu ke breadboard. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Enggak, Kak. Enggak tak colokin. Oke. Jangan dicolokin dulu ya. Nah, kalau aku liatin biar lebih jelas ya. LED.
Nah, ini nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang punya teman-teman ya, ini kan ada kaki yang panjang, ada yang pendek ya kan? Nah, kaki yang pendek ini kaki negatif, yang panjang ini positif. Nah, kalau misalkan teman-teman di Tinkercad, kalau misalkan ya, ini jangan dicolokin dulu ya. Misalkan teman-teman langsung colokin, kemarin inget nggak apa yang terjadi? Coba kita jalanin ya. Betul, meledak ya. Kenapa gara-garanya? Ada ingat nggak? Kegedean. Kegedean, jadi harus pakai ya gimana? Saya boleh tanya Kak, kalau meledak kita tewas nggak? Nggak sampai kita meninggal juga sih, cuman bahaya ya teman-teman ya. Bisa jadi lampunya teman-teman nanti rusak. Jadi kan nanti harus beli lagi. Nah, biar gak rusak teman-teman ya. Nih, yang 5V ini kan tadi teman-teman 5V ya. Nah, sekarang kita pindah colokannya ke yang ke 3V aja nih. Set. Nah, kalau kita jalanin, masih meledak juga teman-teman. Jadi kita harus tetap pakai resistor. Waduh, mau saya coba Kak. Gimana? Udah sampai sini udah ngerti ya. Jadi kita tetap harus pakai resistor ya teman-temannya di lampu ya. 3V-nya kok nggak ada ya? Oh, 3V-nya ada kok di bagian atas bagian atas 5V juga. Oh, oke. Sampingnya ya. Loh Kak, kita tancapin yang 3V, bukannya meledak Kak. Makanya kita perlu namanya resistor ya. Nah, ini aku ngajarin susunan yang ada di dalam breadboard ya, teman-teman. Nah, kita tancapin yang 3V Kak. Nah, jangan. Kita nggak usah ke 3V. Jadi aku cuma bandingin doang sih. Harusnya kalau misalkan di bagian 3V itu tegangannya lebih rendah. Jadi mungkin relatif lebih aman walaupun nggak aman juga, teman-teman. Nah, sekarang aku mau teman-teman gini ya, bikin rangkaiannya ya. Teman-teman robek lagi kabelnya. Terus habis itu teman-teman bikin kayak gini nih. Kayak gini. Ini di sini nyambungin ke sini ya, nyambungin ke bagian atasnya sini, nomor 4 ya. Yang ini disambungin ke J4. Kelihatan ya? J4. Terus habis itu teman-teman ambil resistor di kotak teman-teman ya, punya teman-teman ambil resistor. Nah, resistornya satunya kakinya ke negatif, satunya ke J5. Kalau udah oke, nah kaki yang pendek yang punya lampunya ini disambungin ke sini, sambungin ke yang nyambung ke resistor. Nah, kaki yang panjang nyambung ke yang di sini ya, nyambung yang ke positif. Kalau di start nanti bakal nyala, teman-teman. Oke, aku bakal contohin di gambar ini ya, gambar aslinya ya. Nah, kalau teman-teman udah nyambung kayak gini nih ya. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman punya resistor kan? Nih, punya resistor kayak gini ya. Ada nggak? Udah ketemu belum resistornya? Udah? Nah, terus teman-teman ini ditekuk-tekuk nggak apa-apa nih kabelnya nih. Kabelnya. Yang kawatnya ditekuk-tekuk nggak apa-apa. Nah, terus habis itu sambungin ke yang kaki negatif, teman-teman. Set. Nah, Mister, ini Pandit pakai baterai kok masih nggak bisa? Nggak bisa gimana, Pandit? Bentar. J4, Kak. Apa? J4 sama yang apa, Kak? J4 sama yang satunya di J5, teman-teman. Kak. Ya. Itu bisa diituin aja nggak, di Tinkercad aja nggak, soalnya oh ya, kurang jelas ya. Nah, kayak gini ya. Kecil-kecil kayak gini. Gini ya, teman-teman ya. Jadi yang kaki positif itu nyambungin ke J4. Nah, kaki negatif itu nyambung ke resistor ke J5. Jangan sampai kebalik ya. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Kaki negatif J5. Kita yang ditaruh di J5 yang bagian mana, Mister? Nah, yang bagian J5 itu yang resistor ya. Bagian resistor ya. Maksudnya harus gitu, Mister. Hah, gimana? Mister, ini ada baterai yang emas di atas gitu harus nggak, Mister? Bentar, Gio dulu. Gimana Gio tadi baterainya? Yang emas di atas gitu harus nggak? Yang 5 di atas atau gimana tadi pertanyaannya?
Bukan yang warnanya emas gitu harus ditaruh di atas dah. Nggak usah. Di atas maksudnya ininya, resistornya. Iya. Nggak apa-apa, dibalik nggak apa-apa kok. Kalau resistor kebalik nggak apa-apa. Enggak. Yang nggak boleh kebalik lampunya ya teman-teman ya. Lampu LED nggak boleh kebalik. Kak, Ya. kalau saya naruhnya random kayak gini nggak apa-apa kan Kak? Oh, boleh, Yang- boleh, boleh. Kalau Jo mau ngasih random nggak apa-apa. Yang penting udah tahu sambungannya ya, Jo. Iya, plus minusnya itu. Oke. Jadi teman-teman ya tadi seperti yang disebutin Kak Badri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nyambunginnya itu hurufnya sama, J4 sama J5 itu boleh. Tapi kalau angkanya sama nggak boleh ya. Jadi misalkan J4 sama I4 itu nggak boleh ya. Nyambunginnya harus yang hurufnya sama. J4 sama J5 gitu. Atau teman-teman pindah misalkan di samping sini nih. Teman-teman mau mindahin apa tuh resistornya di J6. Ini ya. Misalkan mau teman-teman pindahin J6. Habis itu teman-teman pindahin sini. Mister, Ya, gimana? ini bakal sampai jam berapa, Mister? Karena jam 1 Pandit les. Oh iya ya. Bentar lagi selesai Pandit. Oke. Iya. Udah ya. Ini lampunya yang panjang pendek Hmm. gimana? Oh iya. Jadi yang pendek itu sambungin ke yang negatif ya. Yang panjang ke yang positif. Jangan sampai Yang lupa. pendek ke 5, yang panjang ke 4 gitu Kak. Kalau ya boleh. Mister, Ya, gimana? ini udah pakai baterai kok nggak bisa, Mister? Oh, Arduino-nya atau apanya Pandit? Iya. Kapan dicolokin nggak bisa. Coba. Sampai nggak ada baterainya, sampai harus pakai baterai remote TV. Oh ya Yang udah. lain kecil-kecil semua. Pandit nanti Masih colokinnya nggak bisa. di itu aja di komputer ya. Colokin ini kan kabel-kabel ini maksudnya ya, kabel apa tuh namanya? Kabel Arduino ya. Nyala Kak, Oke, sip, udah bisa nyala. Kalau udah bisa nyala berarti oke nih. nggak bisa nyala. Oh, nggak bisa nyala. Nah, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman bener nih bisa nyala ya lampunya. Oke. Nah, ini nanti Mister bakal kirimin gambarnya di grup ya, buat yang apa tuh Tinkercad ini ya. Sebentar Kak, tak betulin. Nah, nanti jadi teman-teman bisa coba langsung di rumah. Kak. Karena udah waktunya. Dong. Oh ya. Kak. Ya, gimana? Itu yang apa itu namanya? Itu yang bengkok itu yang pendek itu ya? Yang bengkok ini yang panjang. Oh, yang bengkok yang panjang. Betul, yang bengkok yang panjang ya. Yang pendek yang negatif, yang lurus. Oke. Nggak jadi apa-apa Kak, nggak nyala ini. Oh iya, masa nggak nyala? Coba dicek lagi. Tapi ini agak overtime ini. Dilanjut apa gimana teman-teman? Nggak lebih waktunya. Saya kebalik Kak. Kayak gini udah jadi kan? Gimana? Kayak udah jadi belum? Nah, kalau misalkan teman-teman udah sesuai dengan rangkaian gini, berarti udah benar, udah jadi. Kalau udah nyala ya. Ini ada yang salah Kak. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Mister, itu harusnya yang panjang yang sebelahnya resistor atau yang bukan? Nah, yang panjang itu nyambungnya ke positif ya. Ini yang bagi yang ada bengkoknya nih. Kan karena panjang dia jadi dibengkokin ya. Nah, makanya dia nyambungnya ke positif, teman-teman. Kak Ika sudah bisa. Iga sudah bisa. Oke, sip. Ada yang belum bisa? Oke. Nanti kalau belum bisa, nanti bisa ditanya di grup ya, teman-teman ya. Ini aku bakal kirimin gambarnya di grup ya, teman-teman. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup, teman-teman. Udah bisa Kak, Sip. Jo udah bisa ya. Oke. Nanti kalau Jo bisa tambahin lampunya nanti kalau pengen menantang ya nyoba sendiri di rumah. Sip. Nah, oke teman-teman, minggu depan nanti kita bakal program lampu LED-nya sampai bisa nyala ya. Gimana cara nyalainnya? Nah, aku bakal kasih contoh nih teman-teman. Jadi positifnya teman-teman sebenarnya nggak diprogram aja nyambung ke 13 udah nyala ini teman-teman.
Coba yang 5V-nya dipindahin ke 13 aja udah bisa nyala kok, kedip-kedip. Nah. Kak, ini nyimpennya di mana, Kak? Kan kalau ditaruh kardus nanti rusak. Oh, nyimpennya taruh di atas meja belajar aja nggak apa-apa. Atau teman-teman dicabut aja ini rangkaiannya. Dicabut nanti terus dicoba lagi kalau mau masang ya. Oke, teman-teman. Nanti yang belum bisa nanti bisa ditanya di grup masalahnya apa. Nah, teman-teman sekarang mungkin karena udah jam 12 lewat juga ya. Jadi agak overtime. Ya, gimana Pak Gigas? Itu 5V-nya bisa diganti ke 13. Bisa. Kalau teman-teman penasaran yang 5V ganti 13 nanti lampunya jadi kedip-kedip, teman-teman. Terus kalau nanti cara nambahin lampunya tinggal ditambahin apa gimana? Nah, itu nanti kita bakal belajar lagi minggu depan nih, guys. Oke, sip. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk hari ini gitu aja. Nanti kalau ada yang pertanyaan atau masih penasaran, boleh banget ditanya di grup ya. Mungkin dari Mister gitu aja. Sampai bertemu minggu depan lagi ya, teman-teman ya. Ya, gimana? Ini kalau besok nyalain lampunya ya? Jadi kali ini kalau belum nyala nggak apa? Nggak apa-apa. Besok Moses coba-coba dulu ya, nanti Mister kirimin di grup gambarnya. Kalau masih belum bisa nyala juga, minggu depan ditanyain nggak apa-apa, Moses. Oke. Ya. Ini bukan Mister. Mana? Kedip-kedip ya? Pak, kalau yang ya, betul, tanda kurang itu kalau ditaruh di 5V meledak. Gimana, Darren? Kalau yang tanda kurang itu yang kabelnya itu di 5V meledak dia. Nah, itu mungkin nggak sampai meledak, Darren. Cuman nanti lampunya Darren bakal mati, bakal rusak. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kebalik ya. Masang yang positif negatifnya, masang yang panjang pendeknya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya untuk hari ini. Kita bertemu minggu depan lagi. Sampai jumpa. Selamat siang teman-teman. boleh dicopotin lagi. Thank you, Mister. Bye. Ya, thank you. Gimana Gio tadi? Ini boleh dicopotin lagi nggak? Boleh dicopot aja, nggak apa-apa kok dicopot. Dadah Kak, makasih Kak. Ya, makasih. Udah berhasil, tapi hampir meledak tadi. Waduh, hati-hati ya. Tadi hampir meledak Kak, thank you. Ya, hati-hati ya. Ya, thank you. Sampai jumpa lagi. Kalau gitu, aku duluan ya teman-teman ya. Selamat siang, dadah. Dadah. Dadah.